Ini kita mau ke airport nih teman-teman ya, bawa koper naik kereta. Berdua aja, kita nggak ikut dan hujan di luar. Hari ini kita mau ke Jerman, Nuremberg ya sayang. Kita mau staycation berdua aja, 2 malam di Jerman. You know how to do this? Like in the crew. I'm always struggling with this. Really? I hope it's a good crew, not shit. Oh yeah, this is the one I'm thinking about. The tag. Di pesawat nih guys. Hujan di luar. Ini tuk-tuk pesawatnya apa sayang? 175. Ini kenapa dikasih curtain di situ? Itu First class. business. Oh itu business. Bedanya apa sayang? Lebih mahal. Ini pesawatnya kecil. Ini TV-nya sendiri bawa. Entertainment bawa sendiri. Itu apa? Oh, via iPad. Oh, oke. Bagus. Tadi kita udah teleponan sama Kirana dari mulai pre-boarding sampai masuk sini. Jadi aku nggak bikin vlognya. Kita harus jalan dari Airbridge, turun lagi, terus naik pesawat. Berapa ya? Berapa lama tadi udah dikasih belum? Flightnya? 1 jam. Ya cepet ini kayak Dubai Doha. Bismillah semoga lancar. Ini ada phone holdernya, lumayan bisa taruh handphone sambil ngomong. Ini tadi pesawat kita. Sudah sampai. Landing di Nuremberg, Ausgang. Kalau di Jerman G-nya kayak Indonesia. Itu cepet ya, disembarkingnya udah selesai lagi. Ini lagi disembarking ngeluarin tas tuh dari pesawat. Ayo sayang, pipis. Ini kecil ya airportnya. Jadi semoga cepet. Itu ruang tunggu di bawah. Semoga nggak lama-lama nanti keluar tas kita, terus ngambil mobil, terus kita nyetir ke hotel. Sekitar berapa lama sayang? 1 jam? Enggak, Kurang. think so. Turun. Mau naik lift? Sekarang kita mau registrasi untuk jemput mobil buat sewa. Ya, lagi di lift nih. Sekarang kita mau menuju mobil rental ya, mobil sewanya. Tadi udah proses tuh. Renault. Cari mobilnya Renault. Ternyata di situ airportnya. Setelah kita ambil bagasi segala macem, check in untuk rental car, terus kita langsung dapat mobilnya di sini. How di parking like this? Flex to go nama perusahaannya. Ya. Setelah registrasi, udah booking ya. Pas booking kita check in gitu. Kita bilang udah sampai sini, mau ngambil mobil, dikasih tahu harus di mana diambilnya, dikasih kunci. Kita nunjukin ID dan nunjukin SIM. Terus kita tinggal cari mobilnya deh. Jadi ringkas banget, gampang. Jadi kayak nyaman ya buat teman-teman yang mau road trip di Eropa dan pengen ke tempat-tempat banyak dari kunjungi, pengen nyetir sendiri, silakan ambil pilihan ini, terbang terus sewa mobil. Jangan lupa kalau orang Indonesia harus punya SIM internasional. Bagus mobilnya, dapat mobil yang Matic, jadi lumayan ya. Ini baru pertama nih aku masuk ke mobil Renault. Tuh besar ya layarnya di situ.
Terus ini juga bisa buat ada Apple CarPlay kalau kamu mau. Ini lagi connect nih? Enggak. Oh, dia lagi ngapain? Dan kita bisa langsung connect ke iPhone. Terus bisa GPS juga. Nah, nyewa mobil ini harganya 34 euro per hari. Berarti sekitar 500 ribuan ya per hari. Kita sekarang nyewanya cuma Sabtu Minggu 3 hari. Jadi lumayan banget. Ini jadi pilihan yang gampang dan ekonomis juga ya teman-teman. Kalau mau susah sedikit tapi memang harus nyetir sendiri. Dan buat aku sih ya, dulu sebelum aku punya SIM Eropa, SIM Belanda, menurut aku sih agak ngeri gitu karena aku nggak tahu peraturannya. Tapi kalau buat teman-teman yang senang nyetir dan mau belajar dulu ya, baca-baca atau lihat tutorial gitu di YouTube sebelum ke Eropa, sebenarnya lebih nyaman dan gampang ya nyupir di Eropa itu kalau tahu peraturannya, dan jalanannya juga bagus gitu. Kita dikasih tiket juga buat keluar dari sini. Ini harus ngepas-pasin dulu karena bukan mobil sendiri. Langsung dikasih tiket parkir untuk keluar dari parkiran ini. Jadi cuman 29 menit teman-teman ke hotel 27 km ya. Ini hotelnya simple banget. Dapat breakfast semalamnya cuma 37 euro apa kata Erens. Murah banget. Dan di sana juga ada teman-temannya Erens ya. Jadi sebenarnya kita nih sekarang mau ketemu sama teman-temannya Erens. Jadi satu pasangan, ini dua-duanya ex koleganya Erens. Dan mereka udah kenal lama banget dari dia dulu kerja di perusahaan yang sebelum yang sekarang. Dan kadang mereka datang ke Belanda. Anak kali ini kita Dari tahun 98. Oh itu, aku masih SD, dia udah berteman. Jadi biasanya gantian ya, mereka datang ke Belanda, kali ini kita yang ke Jerman gitu. Ntar acaranya ada jalan-jalan aja sebenarnya. Ini daerah ini bagus banget alamnya, jadi besok kita mau jalan, beneran jalan di gunung, hopping, restaurant hopping ya, cafe restoran hopping. Jadi gitu ya sebenarnya acaranya santai, ketemuan, paling ke bar, ke restoran, ke cafe gitu ya, ngobrol, ngumpul, biasalah orang Jerman. Orang-orang Eropa itu kan senangnya gitu ya, ngobrol, ngumpul, makan, minum, jalan lagi, ngobrol, makan, minum, jalan lagi, terus aja gitu. Nah, aku tadinya nggak mau ikut, tapi pas aku lihat lagi, oh bagus nih daerah yang mereka mau kunjungi, jadi aku mau sekalian refreshing lah ya, ikut. Ya udah kita jadi berdua deh perginya. Oh soalnya juga Erens bilang mereka bawa pasangan juga gitu. Kalau misalnya cuman gengnya mereka aja, aku nggak ikut. Tapi karena ada bawa pasangan juga, ya udah sekalian aja aku ikut gitu. Kamu pasangannya? Bukan. Nggak tahu nih siapa. Nemu di jalan kotanya. Nuremberg. Nuren tadi airport tulisannya pakai N. N? Ya. Oh maybe that's the Dutch. Atau old, nggak tahu lah. Pokoknya No, one is English, one is German. Oh, Spelling. Jermannya Nuremberg. Mungkin Inggrisnya Nurem. No. Sepi ya kotanya, tenang. Keluar kota nih. Ini hijau banget kiri kanan tuh. So green. Mulai cerah sekarang. Ini suasananya kayak di Luxembourg juga, perbukitan, terus ada pohon-pohon rindang gini. Ini sekarang lagi turun jalannya. Kirana, telepon Kirana. Sayang, dia lagi nginep di rumahnya Oma. Itu dia. Hai sayang. Lagi udah sampai di Jerman. Lagi di mana kamu? Lagi ngapain kamu? In de auto. Di Jerman tuh. Wie? Een huurauto. Lease auto. Lease een auto. Oh, nyewa mobilnya, sewa. Papa yang nyupir. Een huurauto, ja. Ya, pinjem. Tapi bayar. Bagus ya mobilnya. Oh. Ini aku sambil teleponan sama Kirana nih. Di background suara dia. Oke nih, Kirana mau ngasih lihat giginya dia yang bolong. Baru dicabut tadi.
Ntar ya, besok kita bikin vlog sama kalian. Hari Minggu. Ya, itu ada kebab. Ini kotanya sayang, lihat. Udah habis buntutnya. Ja, Siapa yang ngabisin kamu? ja. Capek deh. En ik had het ook als eerste op. Ih, bagus pemandangannya ya. Eerst iedere keer Luxemburg en nu opeens Oostenrijk. Iya, kayak di Austria kata Mama sih. Soalnya banyak gunung-gunung, terus rumah-rumah begini nih. Heel slotjes drijft. Ya, Nou, goed gedronken, hè? Wat zo? kita lagi cari pensiunnya nih, cari motelnya. Zo, croissant Stil. per beker. Dat is de one. Lucu Kirana. Ya. Tuh depan tuh, pensiun Strel. Ini. Di sini yang kita nginep. Oh, Dat is cute. Max. Ya. Temennya Aaron sudah datang tuh. Jadi orang Jerman. Selamat pagi. Ini sekarang kita mau jalan nih teman-teman. Sudah siap. Oh, Ernest juga bikin foto. Aku bikin video sama Sabina. Hai Sabina. Hai. Dan seperti biasa dan di belakang tuh tim kita. Mereka masih persiapan. Hai. Tuh persiapan. Kenapa kita jauh banget ya? Kita mau jalan sekarang 1 jam. How many kilometers again? Yeah, now to that first stop. Oh, it's only 3 kilometers. 3 kilometers for 1 hour? It's long, eh? Hah? Less than 1 hour, 50 minutes. Ya, ya, oke. 50 menit. Kita jalan 3 km. Tapi ini trailnya lumayan naik turun soalnya di gunung. Jadi kita santai aja. Udah sarapan, jadi sudah siap pokoknya menempuh perjalanan. Nih, suara burung. Tadi di situ sana rumah kita. Nah, jadi begini nih jalannya tuh. Ini temannya Ernst nih. Act normal. Fine. You know that we aren't normal. In Leiden, we cycled from Leiden to Ini kita nyebrang jalan besar. How long did it take you? When I was 20 Tuh grup aja depan. That's what it takes me to like 5 minutes. Tuh dari hutan di sana tuh, hutannya tuh yang hijau-hijau itu. Pepohonan. Ini kita beneran di jalan sekarang, tapi sepi. Mendung tapi silau, jadi aku pakai kacamata. Udah lumayan ngos-ngosan. Tuh silau, jadi pakai kacamata, pakai jaket tipis dan jaket hujan. Takut nanti hujan. Jalan bener-bener di jalan raya. Masih oke. Masih banyak tenaga. Sekarang bagus nih, cerah. Tiba-tiba. Kita sekarang lanjut ke tempat berikutnya. It's a brewery museum. Ya. Sekarang kita lanjut lagi, jalan ke hutan-hutan lagi. Ini udah sekarang makin banyak orang yang join ya. Satu grup ini ada sekitar 17-18 orang, termasuk anak-anak. Tuh. Kita sekarang masuk ke hutan lagi, menuju ke tempat berikutnya. Nah ini ya gandum, right? Wheat? I don't know. Biji gandum putih. Beautiful. Yeah, Huh? really nice. I was asking Ernst, what is this? And he said this is the wheat that they use to make a beer. Really nice. Ya, kita lagi jalan menyusuri trail lewat semak-semak. Hai.
Ada toilet ya. Ini nanjak banget. Jadi banyak petunjuk ya, kita harus ngikutin yang mana di setiap percabangan jalan. Ini aku ngos-ngosen guys, karena memang lumayan jalannya banyak. Steep banget nih, terjal. Kelompok kita udah di depan dan juga ada di belakang beberapa orang. Tuh. Tapi kita lanjut aja karena mereka tahu harus kemana. Ups. Ini beneran berpetualang. Tuh mereka nunggu di situ sampai ngumpul, nanti lanjut lagi. Sekarang kita udah jalan kayaknya 2 km dari tempat tadi yang pertama. Jadi teman-teman, ini tuh sebenarnya apa namanya sayang? Bir Wanderung ya. Jadi mereka ini kalau di Jerman itu mereka sangat bangga dengan brewery ya. Jadi tempat pembuatan bir. Di bar-bar itu tadi kita kalau turun terus mereka nyobain kayak beer tasting ya, kayak wine tasting. Mereka coba, dan juga di sana mereka jual yang non alkohol ya. Jadi kamu bisa pilih, nggak cuman harus minum alkohol aja, tapi juga bisa non alkohol drinks di sana. Tapi betul-betul seperti bir untuk anak-anak atau untuk yang nyupir atau untuk yang memang nggak minum alkohol bisa. Nah jadi untuk menuju ke tempat-tempat brewery itu kita harus melewati trail seperti ini. Jadi 3 km terus di tempat itu. Habis itu nanti jalan lagi, terus tempat yang lain lagi. Ada jumlahnya kalau nggak salah 5 ya, 5 brewery. Tapi kita boleh pilih, nggak harus semuanya kita kunjungi. So sekarang kita mau ke tempat yang kedua. Ini lihat di bawah trailnya. Basah ini ya, jadi harus hati-hati. Terus tadi juga aku sama Ernest lihat akar-akar pohon, lihat teman-teman. Ya, di jalan ini pohonnya mungkin udah berapa ratus tahun umurnya. Jadi beneran udah tua gitu dan kuat. Ini tanahnya juga lembek karena basah. Harus hati-hati. Ja, ich weiß. Kriegst das noch gut hin. Heute könnte das gar nicht mehr. Ich war ja früher, als ich angefangen habe, so Dan kita kelompok ini ada 25, 26. 15 orang. Dan juga sepanjang jalan kita lihat orang-orang grup lain yang juga melakukan hal yang sama. Seru ya. Aku jadi kepikiran nih, di Indonesia bikin apa ya? Hop on hop off sate. Atau bakso. Atau pecel lele. Aduh, yang di sini. Ich mag, ganz ehrlich, ich mag das auch nicht mehr. Für die Bild können die mir gar nicht zahlen, dass ich das machen würde. Nah sekarang kita masuk ke desa nih teman-teman. Ada sumur 26 meter nih sumurnya, dari tahun 1330. Ditutup tapi. Dan itu kayaknya buat jualan sayuran, tapi lagi nggak ada. Di sini banyak ya, jadi di Eropa kalau mau jualan taruh di sini, ada harganya, nanti bayar, masukin uang di situ. Oh ini farmersnya, halo. Tuh, tapi lagi nggak ada, kosong. Bagus banget ini rumahnya. 26 meter ya, Mina and Rita. Ceritanya Kirana nih, rumah-rumahnya di sini kayak di negeri dongeng, kayak di cerita buku-buku anak-anak. Oh ya, ini topi saya bundar. Tuh dengan taman-taman gini, bagus banget. Tuh grup kita udah di depan. Karena aku bikin foto-foto, kita ketinggalan nih rumah-rumah tua. Iya ini kayak library, kayak di rumah juga ada. Oh, bukan. Perpustakaan. Peternakan itu farm. Ini bagus sekali pintunya. Tuh rumah. Nih, aku tadi intrik banget ya, ini apa sih? Kayu ternyata ya. Dari jauh kayak cat. Kayu dan batu. Supaya apa sayang kayu-kayu itu?
is a style. I Cuman think they make a kayu structure and then they put the batu in between. ya buat frame-nya. To make it firm, sturdy. Ya. Ada yang bawa anjingnya digandeng. Nyebrang ya. Oke. Anjing kalau ketemu anjing lokal jadi berisik mereka. Nah itu teman-teman ya, di genteng ada kayak pelang ya. Itu di mana-mana di rumah di sini, rumah-rumah di sini ada gituannya. Itu untuk salju ya sayang. Jadi di musim salju, kalau dia turun, banyak salju memang. ya karena di gunung juga kan ini. Nah dia akan menahan salju supaya nggak turun ke tanah. Nah ini yang tempat berikutnya. Apa namanya sayang? Dausbrunner Elf. Bagus banget tempatnya. Ya. Kita duduk sini. If you want to drink something, you need to go there and Order there. buy it directly. Oke, ya. Food you can order on The table. Oke. Oh, you cannot order. Jalan-jalan sama anak-anak. Ngasuh. Say hi. Ini harus jalan kecil gini nih, kita mau ke. Iya. Heunswets. It's not unfair, you are slow. All the way over Bali. Hai, selamat pagi teman-teman. Ini the morning after ya. Kemarin kan kita habis jalan-jalan ya, totalnya sekitar 13 km ya. Nah ini sekarang lagi di di hotel ya. Ini sebenarnya hotel kecil ya, kayak pension namanya di sini, sama kayak di sini pension, kayak motel ya. Kita di lantai dasar, nanti aku kasih lihat hotelnya. Kita tour. Karena hari Jumat tuh pas kita nyampe udah malam ya, terus langsung ketemu sama teman-temannya Erens, makan malam sama-sama. Terus hari berikutnya Sabtu kita jalan seharian, dan jalan itu bener-bener jalan di alam bebas ya. Ada trail yang naik gunung, trekking sebenarnya. Naik yang nukik banget, turun terjal banget. Terus juga lewat jalan-jalan, jalan mobil beneran dan kosong. Ada juga lewat desa-desa. Jalanin dari pagi jam 9 udah keluar, setengah 10. Jam 9 malam kita kembali di sini. Beneran seharian kita jalan-jalan, banyak banget jalan. Jadi ini beneran kegiatan namanya Bir Wanderung. Ini kegiatan orang Jerman tuh seneng banget minum bir ya. Jadi mereka mengunjungi beberapa breweries, itu tempat untuk produksi bir ya. Mereka memproduksi bir sendiri gitu. Di beberapa tempat itu otentik banget. Jadi pabrik bir. Mereka di situ tasting. Jadi setiap kali sampai di tempat satu tasting di situ, nyobain bir yang ada di sana. Nanti tempat berikutnya juga sama, dan kamu juga nggak harus minum bir ya. Yang penting adalah tempatnya itu. Jadi kita ke pabriknya, di pabrik itu mereka memproduksi jenis minuman apa gitu. Nah saya juga ada makanan, ada snack, ada dessert, ada kopi, teh, macam-macam. Juga ada anak-anak ya, keluarga. Kita nggak tahu sih ada yang bawa anak. Kalau tahu kita bawa kirana, tapi juga mungkin buat kirana terlalu berat ya untuk jalan sejauh itu. Ini aku sambil pakai gelang tadi, buka-buka Pandora. Dan semuanya orang Jerman, kayaknya aku orang Indonesia satu-satunya di kelompok besar ya. Jadi ini memang event tahunan ya. Setiap orang bisa datang ke sini kapan aja, semuanya mereka. Tapi karena sekarang lagi enak cuacanya, jadi mereka pilih untuk datang di saat ini, di weekend ini. Ada petanya, kita ikutin petanya. Terus setelah itu juga ya kegiatannya bebas ya. Kalau yang nggak kuat jalan bisa naik mobil. Kalau bawa anak-anak juga mungkin berat ya. Ada yang naik taksi juga akhirnya. Sama grup teman-temannya Erens ini udah dilakukan udah berapa tahun? 2 tahun? 2 kali atau 3 kali organize trip ini gitu. Buat kita sendiri, buat aku sama Erens baru pertama kali. Seru ya, untuk aku something new. Aku selalu seneng itu di nature ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang di alam bebas gini aku suka. Dan ketemu teman-teman baru juga. Cuman memang orang-orang Jerman itu bahasa Inggrisnya terbatas, nggak semua bisa bahasa Inggris. Tapi tadi di grup kita kebanyakan bisa, karena mereka juga orang-orang yang suka traveling ya. Kalau suka traveling
ke Asia atau ke Afrika atau kemana aja, mereka pasti bisa bahasa Inggris. Atau juga yang punya pekerjaan memang menuntut mereka untuk bisa bahasa Inggris. Nah sekarang udah siap, udah mandi, udah check in untuk penerbangan kita ke Belanda ya, pulang. Dan hari ini cerah banget. Kita bersyukur dengan beruntung di sini ya. Kita beruntung dengan cuaca hari ini. Akan panas. Kemarin juga pas banget ya, dingin itu enak kalau buat jalan, jadi nggak begitu panas. Dan hujan sedikit di penghujung hari gitu ya, sore-sore banget cuma gerimis aja. Tapi kita pas lagi di restoran, jadi makan malam gitu, pas banget. Oke, sekarang aku mau kasih lihat kamarnya. Masuk ya, biasa. Ini lumayan spacious sih, besar menurut aku. Biasa, standar shower kamar mandi. Tutup karena dia berisik, ada exhaustnya. Exhaust. Ini kasur, terus di luarnya kita ada taman. Karena di lantai 1 ya, kalau di lantai atas ada balkoni. Tuh, di sebelah udah kamar lain. Wah, enak sekali kan. Tuh, ini bisa duduk-duduk di situ santai. Tadi malam kita duduk-duduk di situ. Dan ini pemandangannya gunungan. Tuh, ini udah tetangga. Nah, kita udah siap tuh, udah packing. Di sini check outnya jam 10. Jadi sekarang kita mau siap-siap sarapan. Setelah itu kalau ada waktu nggak tahu ya, mau jalan-jalan lagi atau langsung ke airport. Karena penerbangan kita jam 2:30 kita terbang. Ini teman-teman ya, ini sebenarnya bisnis keluarga, itu rumah yang punyanya dan restoran. Kita ntar makan di sarapan di sana. Nah di belakang Ernst di sini di depanku. Ini pintu masuknya. Jadi ada beberapa kamar di sini ya, mungkin sekitar 10. Maybe. Sekitar 10 ya. Di atas juga tempat parkir. Cerah sekali hari ini. Dan di situ kita breakfast ya, restoran. Ini simple banget ya. Enak kan kalau santai begini. Dan restorannya juga kalau sarapan di sini nggak ada bubur ayam, soto gitu ya. Cuma roti sama keju, kopi. Dan itu mobil sewa kita, mobil sewaan yang gitu. The family name. Ya. Yep. Ini tempat breakfastnya tuh di sini. Dan breakfast simple banget ya, cuman kecil. Ini yang punyanya lagi ngobrol sama teman kita tuh. Tutup sendiri pintunya. Dan kita keluar lagi sekarang mau ngambil tas, koper, terus kita pulang. Kita ke airport. Hai, ada kepik. Kita dulu spesial. Mobil sekarang. Ini kita lagi mau ke sebuah tempat kota kecil juga atau desa mungkin ya. Forheim namanya. Forheim. Masih sama temennya Ernst di depan, Sabina and Mark sama teman mereka juga. Jadi ada 2 pasang di mobil depan. Kita mau minum kopi dulu karena masih ada waktu sekitar 1,5 jam sebelum kita harus berangkat ke airport. Kayak depan. Dan hari ini cerah banget. Jalannya naik ke puncak gunung. Terus daerah sini juga banyak penginapan ya, karena ini juga daerah wisata. Ini lagi macet teman-teman ya, karena ada domba yang mau nyebrang. Lihat gak? Tuh, jauh di sana. Domba mau nyebrang dari rumah petaninya kayaknya ke seberang kanan. Jadi kita semua harus tunggu. Kita lagi di bakery, aku beli ini kue nggak tahu apaan tapi katanya enak, kayak roll. Aku lagi beli kopi. Kue-kuenya. Bisa sayang? Kita makan di luar, ya. Nah, kita mau makan kue dan ngopi.
Langitnya biru banget. Oke, sekarang kita sudah deket nih ke bandara Flughafenstraat. Nuremberg. Nah, sekarang kita mau ngedrop mobil sewaan dulu, baru kita ke airport. Nah, ini penerbangannya dari Nuremberg ke Amsterdam Schiphol Airport cuman sekitar 50 menit ya, deket banget kan. Aku seneng banget ngeliatin awan di langit. Ini karena terbangnya rendah, jadi relatif rendah ya karena pesawat kecil. Jadi bisa kelihatan juga daratannya meskipun kita sudah terbang lama gitu. Aku suka banget menikmati pemandangan seperti ini sebelum akhirnya nggak kelihatan lagi sama sekali daratannya. Magical aja gitu rasanya. Hai sayang. Iya, kangen sama mama. Komt dadelijk weer bij. Nih ada giginya ompong. Yang giginya ompong. Ya. Zo lekker zonnig. Dijemput sama oma. Jadi kita sekarang mau ke rumah oma dulu, ambil mobil terus kita pulang ya teman-teman. Sampai sini dulu vlog kali ini, perjalanan kita 2 hari di Jerman. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Dadah.